Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, adapun pasal ini wa sholatul idaini, adapun salat dua hari raya, Aidil Fitri yakni Idul Fitri, wal Adha dan Idul Adha. Itu sunnatun sunnat muakkadatun yang disangatkan atau yang kukuhkan, kukuhkan bahasa Indonesianya, yang dikukuhkan. Watu syro'u dan dilakukan apa sholatul idain, jama'atan halnya berjamaah, wali munfaridin dan bagi munfarid, wa musafirin dan musafir, wa hurin dan orang merdeka, wa abdin dan hamba sahaya, wa khunsa dan banci, wa mra'atin dan perempuan, la jamilatin yang tidak cantik, wala dzati hayatin dan tidak mempunyai sifat centil, dan tidak mempunyai sifat centil, zati hayah. Ini salah satu keterangan yang memang bertolak belakang dengan keadaan sekarang, dengan kenyataannya itu bertolak belakang. Tadi aja. Amal ajuzu, adapun ajuz itu maknanya orang tua atau nenek-nenek. Ajuj, adapun nenek-nenek itu fatah duru, menghadiri siapa ajuz, al-ida akan sholat id, fi siyabi baitiha dengan pakaian rumahnya ajuz, bila tibin tanpa memakai wangi-wangian. Wa waktu sholatil idaini dan adapun waktu sholat dua hari raya, itu mah waktu bainatulu isyamsi, antara terbitnya matahari, wa zawaliha dan tergelincirnya samsun, wa zawaliha dan tergelincirnya samsun. Wahia dan adapun sholatul id, ayat sholatul id yakni sholat id, itu rokatani dua rokaat, yahrumu takbiratul ihram, siapa man bihima dengan sholat rokata ini, biniyati idil fitri dengan niat idil fitri, awil adha atau idil adha, wayati dan melakukan siapa man bidu'a il iftitahi dengan doa iftitah, wa yukabiru dan takbir siapa man bi raqatil ula dalam rakaat yang pertama,
Fi raqatil ula dalam rakaat yang pertama sab'an 7 kali. Siwa takbiratil ihrami, ya selain takbiratil ihram. Sumaya ta'awadhu, kemudian membaca ta'awuz siapa man. Wa yaqra'u, dan membaca siapa man al-fatihata akan fatihah. Sumaya yaqra'u, kemudian baca siapa man ba'daha setelah fatihah. Surat Qaf, akan surat Qaf jahron dengan keras. Wa yukabbiru, dan membaca takbir siapa man fi raqati saniyati, dalam rakaat yang kedua. Fi raqati saniyati, dalam rakaat yang kedua khamsan, dengan 5 kali. Siwa takbiratil qiyami, selain takbir untuk berdiri. Sumaya ta'awadu, kemudian membaca ta'awud siapa man. Sumaya qra'u, kemudian membaca siapa man al-fatihata akan fatihah. Wa surata iktaroba, dan surat iktaroba jahron dengan keras. Wa yaktubu, dan membaca khutbah siapa man nadban halnya sunat. Ba'dahuma, setelah raqatain. Raqataini, yakni 2 rakaat. Khutbataini dengan 2 khutbah. Yukabiru, membaca takbir siapa man Pibtida'il ula, dalam permulaan khutbah yang pertama. Tis'an, 9 kali. Wilaan, secara terus menerus. Wa yukabiru, dan membaca takbir siapa man bi raqati saniyati ibtida'i saniyati, di permulaan khutbah yang kedua sab'an 7 kali. Wilaan halnya terus menerus. Walau fasola, dan jika terpisah atau jika memisahkan bisa. Jika memisahkan siapa man gitu. Bainahuma, di antara khutbatain. Bitahmidin, dengan membaca tahmid. Wa tahlilin, dan membaca tahlil. Wa sanain, dan membaca sana. Karena maka ada apa paslun. Iku hasanan, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul idaini. Pasal ini menjelaskan tentang sholat sunnah id, Idul Fitri wal Adha. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha sunnatun muakkadatun, merupakan sholat sunnah yang dikukuhkan atau sangat disunahkan, sunnah muakkad. Tapi sekalipun statusnya sunnah muakkad, sangat disunahkan, tidak bisa mengalahkan sholat fardu. Ya, jangan sampai gini, malam takbir, gadang sampai menjelang subuh, pas menjelang subuh tidur. Sholat subuhnya kelewatan, langsung ikut sholat id. Nah, itu yang salah. Ya, jadi dia menganggap bahwa sholat id itu lebih utama daripada sholat subuh. Padahal sholat subuh mah itu
fardu, sedangkan sholat id itu hukumnya sunnah. Ya, sama halnya tuh seperti sholat tarawih, seperti sholat isya dan sholat ba'diyah. Ya, ini nih. Jadi setelah sholat isya, laksanakan dulu sholat ba'diyah 2 rakaat, lalu sholat tarawih. Karena ketika dibandingkan antara pahala sholat tarawih dengan sholat ba'diyah, itu lebih utama sholat ba'diyah. Karena ba'diyah itu statusnya atau levelnya itu sholat rotibah yang mengikuti pada sholat fardu, setiap hari dilaksanakan kesunahannya itu. Sedangkan kalau sholat tarawih itu cuma 1 tahun sekali, 1 tahun 1 bulan maksudnya, dalam 1 waktu bulan puasa. Gitu ya. Nah juga sama, sholat id itu hukumnya sunnah muakkadah. Wa tusra'u jama'atan, dilakukannya sholat idul fitri atau idul adha itu secara berjamaah. Wali munfaridin, dan juga bagi munfarid. Wa musafirin, orang yang sedang bepergian. Wa hurrin, orang merdeka. Wa abdin, dan hamba sahaya. Wa khunsa, dan banci. Itu secara mutlak tuh, tanpa ada kaid apapun. Nah ini, wamroatin la jamilatin wala zati hay'ah. Sholat idul fitri itu boleh dilakukan oleh wanita, tapi wanitanya la jamilatin, wanita yang gak cantik, wala zati hayatin, dan juga wanita yang tidak mempunyai sifat centil. Ya, jadi di sini nih hadirnya itu boleh menghadiri. Jadi bahasa di sini bukan berarti tidak disunahkan, tapi dalam segi menghadirinya. Jadi gini, seorang wanita boleh menghadiri sholat id. Catatannya itu, 1, wanitanya bukan wanita cantik. 1 tuh. 1. Yang kedua, tidak mempunyai sifat centil. Ingat tuh. Bagaimana kalau semisal ini mah gak cantik tapi mempunyai sifat centil? Sama itu juga gak bisa. Atau mempunyai sifat centil tapi gak cantik. Berarti gini ya, cantik itu sekalipun dia tidak mempunyai sifat centil. Cantik tapi pendiam, diam aja, gak banyak tingkah, itu pun sama, tidak boleh menghadiri sholat id. Dengerin, para wanita cantik. Ada saya mah gak cantik tapi centil. Ada wanita jelek tapi centil, sama itu juga. Tidak boleh menghadiri sholat id. Oh, lanjutannya. Amal ajuzu fatah duru al-id. Adapun nenek-nenek, wanita yang sudah tua, fatah duru al-id, boleh menghadiri sholat id fi siyabi baitiha, menggunakan pakaian seadanya yang sehari-hari digunakan di rumah. Bilati bin, tanpa memakai wangi-wangian. Ya. Wanita yang sudah tua pun boleh menghadiri sholat id. Syaratnya 3. Di sini cuma 2 disebutkannya. 1 apa? 1 memakai pakaian sederhana seperti biasanya. 1 tuh. Yang pertama, tidak memakai wangi-wangian. Yang ketiga, harus ada izin dari suami. Itu untuk siapa? Wanita yang sudah tua, nenek-nenek. Ya sekarang kita lihat realita di lapangannya gimana. Jangankan nenek-nenek, berarti yang pertama wanita muda, cantik,
centil, memakai wangi-wangian, memakai baju paling bagus. Ya. Berarti itu sebenarnya tidak boleh menghadiri sholat Id. Ayo, gimana? Itu yang seharusnya hukum yang benar itu seperti itu. Jadi kalau semisal wanitanya itu cantik sekalipun tidak mempunyai sifat centil, ya gak bisa. Ya. Atau wanita yang mempunyai sifat centil sekalipun tidak apalagi cantik sekaligus centil. Iya. Ya. Kamu maksudnya yang mana nih? Orang tua pun nenek-nenek itu bisa menghadiri sholat Id. Syaratnya berapa? Ada 3. 1, tidak boleh memakai pakaian yang bagus, harus yang biasa-biasa aja, yang sederhana. Yang kedua, tidak boleh memakai wangi-wangi yang tidak harus ada izin daripada suami. Ya. Terus gimana tuh? Jadi maksudnya bahasa ini bukan berarti tidak disunahkan. Tetap disunahkan sholat Id bagi wanita yang tidak memenuhi kriteria yang tadi, tapi melaksanakannya sendiri di rumah. Jadi yang tidak disunahkannya itu adalah menghadirinya, bukan sholatnya. Paham nggak? Kalau sholatnya boleh, tapi di rumah. Ya boleh. Karena sholat Id itu bisa dilaksanakan dengan secara berjamaah atau limun faridin tuh tadi kan, untuk orang yang sendiri. Tapi kalau untuk munfarid tidak disunahkan khutbah. Wa waktu sholatil idaini ma baina tulu isamsi wa zawaliha. Waktunya sholat Id itu berawal daripada terbitnya matahari, waktu antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Itu mulai disunahkannya itu. Wahya ayat sholatul Id rakaatani. Sholat Id itu jumlahnya ada 2 rakaat. Yahrumu bihima biniyati idil fitri. Kemudian takbiratul ihram beserta niat idil fitri atau idil adha. Berarti usolli sunnatan li'idil fitri atau li'idil adha rakaataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gitu ya. Wayati bidu'ail iftitah, pertama-tama kemudian baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian wa yukabbiru fi raqatil ula sab'an, membaca takbir di rakaat yang pertama 7 kali siwa takbiratil ihram, kecuali atau selain takbiratil ihram. Berarti jika digabung dengan takbiratil ihram itu jumlahnya ada 8. Jadi gini berarti Allahu akbar, jangan dihitung itu mah. Allahu akbar, terus baca doa iftitah, terus takbir Allahu akbar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh. 7 kali. Ya. Setelah membaca takbir 7 kali, sab'an siwa takbiratil ihram. Kemudian sumaya ta'awwadzu, membaca ta'awudz, wa yaqra'u al-Fatihah, membaca surat al-Fatihah, summa yaqra'u ba'daha surat Qaf, kemudian membaca suratnya surat Qaf. Surat apa ya surat Qaf itu? Panjang ya. Jarang sih sebenarnya. Kebanyakannya biasanya sabihis. Yang penting yang sedikit panjang aja. Jangan sampai ini sholat Id 1 tahun cuma 2 kali bacanya surat kulhu, ina atau ina semisal. Bukan nggak boleh, ya bukan nggak boleh. Karena ini kan sifatnya nggak wajib harus menggunakan surat Qaf, ya minimal yang sedikit panjang lah, jangan yang pendek-pendek. Jahron,
Jadi disyariatkannya itu secara apa? Jahron, pembacaannya dikeraskan. Wa yukabbiru fi raqati saniyati, kemudian membaca takbir di rakaat yang kedua khamsan 5 kali. Siwa takbiratil qiyami, selain takbir berdiri. Jadi setelah apa? Sujud kemudian naik ke atas Allahu akbar. Nah, itu gak dihitung. Itu namanya takbir qiyam atau takbir intiqal. Setelah itu baru takbir 5 kali. Allahu akbar diselang dengan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu. Paham ya? Sumaya ta'awadu. Nah, ini di rakaat yang kedua. Setelah membaca takbir 5 kali, kemudian membaca ta'awud, summa yaqra'ul fatihata, membaca surat al-fatihah, wa surata iktarobat, dan juga membaca surat iktaroba. Jahron, dengan jelas atau dengan keras. Wa yahtubu nadban, kemudian khutbah setelahnya 2 rakaat, tapi itu hukumnya sunnah. Wa khotoba mana bete khutbah ini dengan 2 kali khutbah. Yukabiru, membaca takbir bibtidail ula, di permulaan khutbah yang pertama, tis'an 9 kali, wilaan secara terus menerus. Terus wa yukabbiru fi ibtida'i saniyati, membaca takbir di permulaan khutbah yang kedua, sab'an 7 kali, wilaan itu pun sama terus menerus. Walau fasola bainahuma, jika dipisah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, bitahmid, dengan membaca tahmid, tahlil, sana, kana hasanan, maka itu bagus. Jadi berarti pas di awal khutbah itu yang pertama takbir 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu, hitung 9 kali itu. Pas khutbah yang kedua itu cuman 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu ya. Jadi berarti kalau di dalam pelaksanaan sholatnya, takbir di rakaat yang pertama selain takbiratul ihram berarti 7 plus takbiratul ihram jadi 8. Di rakaat yang kedua takbirnya itu berapa? 5 kali plus takbir intiqal berarti 6 kali. Kalau di dalam khutbah, di khutbah yang pertama permulaannya itu berapa kali takbir? 9. Dan di permulaan khutbah yang kedua itu 7 kali. Gitu ya. Wa yukabiru nadban kuluman, mana nabi teh kana hasanan. Wa takbiru, dan adapun takbir itu ala kismaini, terbagi 2 bagian. Wa takbiru, dan adapun takbir itu ala kismaini, terbagi 2 bagian. Murasalin, yang pertama takbir murasal. Wa huwa, dan adapun murasal itu ma takbir layakunu, yang tidak ada apa ma. Layakunu, yang tidak ada apa ma itu akibat sholatin, setelah sholat. Itu yang pertama. Wa muqayyidin, lan takbir muqayyad. Wa muqayyadin, dan takbir muqayyad. Wa huwa, dan adapun takbir muqayyad itu ma takbir yakunu, yang ada apa ma. Yakunu, yang ada apa ma itu akibah setelah sholat. Itu akibah setelah sholat. Wabada'a, dan mengawali siapa al musonnifu, yai musonnif, bil awali, dengan yang pertama. Faqala, maka berkata siapa musonnif, wa yukabiru, dan membaca takbir, nadban, halnya sunnah. Nadban, halnya sunnah. Siapa kullun, setiap orang,
min zakarin dari laki-laki, wa unsa dan perempuan, wa hadirin dan orang yang hadir, wa musafirin dan yang di perjalanan, fil manazili di rumah-rumah, fil manazili di rumah-rumah, wa turuki dan di pasar-pasar, wal masajidi dan masjid. Bukan pasar, jalan ya. Wa turuki dan jalan. Kalau pasar itu aswak, wal aswaki dan pasar-pasar. Kalau tadi turuk di jalan. Dari kapan min guru bisamsi? Dari terbenamnya matahari. Min lailatil id, dari malam id, ay idil fitri, yakni idil fitri. Wayastamiru dan tetap, wayastamiru dan tetap apa hada takbiru, takbir ini, ila ayyadkhula sampai masuk, ila ayyadkhula sampai masuk siapa al imamu imam, pesolati dalam solat, lil idi untuk solat id, wala yusanu dan tidak disunahkan apa at-takbiru takbir, lailata idil fitri di malam idil fitri, akibas solawati setelah solat, akibas solawati setelah solat. Walakinin Nawawi tetapi adapun Imam Nawawi fil azkari dalam kitab azkar itu ikhtaro memilih siapa An-Nawawi, itu ikhtaro memilih siapa An-Nawawi, anahu bahwasanya, anahu bahwasanya takbir akibas sholawat itu sunnatun sunnat, itu sunnatun sunat. Takbir itu terbagi menjadi dua. Satu dinamakan takbir mursal, yang kedua dinamakan takbir muqayyad. Musonib di sini mengawali pembahasan yang pertama dengan bahasa wa yukabbiru nadban kullun min dzakarin wa unsa, setiap orang sunnah membaca takbir, baik itu laki-laki, wa unsa perempuan, wa hadirin orang yang berada di rumah, wa musafirin atau yang sedang mudik tapi kemacetan di jalan. Pas malam lebaran itu, fil manazil baik berada di rumah, wa turuk atau berada di jalan, wal masajid atau berada di masjid, wal aswak atau berada di pasar tuh sedang belanja pas malam id ya, yang lain takbiran di masjid, ini malah main ke pasar beli baju lebaran gitu ya. Dari kapan disunahkannya membaca takbirnya itu? Min guru bisamsi, dari awal terbenamnya matahari, min lailatil id, dari malam id, ay idil fitri, malam idul fitri. Sampai kapan? Wa yastamiru hadat takbir, tetap disunahkan takbir ini ila ayyadkhula al imam fi sholat, ya, sampai imam masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat id gitu ya. Wala yusanu at-takbiru lailata idil fitri akibas sholawati. Nah, tidak disunahkan kalau takbirnya itu takbir idil fitri, tidak disunahkan dibaca setelah sholat. Walakin Nawawi, tetapi Imam Nawawi dalam kitab Azkar itu lebih memilih annahu sunnatun, bahwa itu pun tetap dikatakan sunnah. Jadi berarti takbir mursal itu tidak ada batasan waktu. Berarti dari awal malam Idul Fitri itu
maghrib, berarti maghrib malam Idul Fitri. Kemudian ada keputusan dari pemerintah yang memutuskan bahwa besok sudah masuk pada tanggal 1 Syawal. Nah, di situ berarti mulai disunahkan apa? Takbir. Bagi siapa? Bebas. Setiap orang, baik laki-laki, perempuan yang berada di rumah, yang berada di masjid, di pasar, di jalan, ya itu semuanya takbir. Sampai kapan waktunya? Sampai menjelang imam masuk ke masjid tuh. Imam masuk ke masjid mau melaksanakan sholat id, sampai itu. Jadi kalau setelah beres sholat id itu udah beres, udah nggak ada takbiran lagi, udah beres sampai itu, nggak disunahkan. Makanya namanya takbir mursal. Ada lagi takbir muqayyad. Nah, kalau takbir muqayyad itu berarti takbir yang dikayyidi, yang dibatasi. Suma saro'a kemudian menjelaskan siapa musonif. Suma saro'a kemudian menjelaskan siapa musonif. Takbiril muqayyadi, dalam takbir muqayyad. Faqala maka berkata musonif. Faqala maka berkata musonif, wa yukabiru dan membaca takbir siapa man. Fi idil adha, dalam idil adha. Khalfa sholawati di khalfa sholawati, setelah sholat al-mafrudati yang difardukan. Min muaddin dari yang dikerjakan sholat ada, begini, min muaddin dari sholat ada gitu. Wa faitatin dan sholat qada. Wa kadza begitu juga khalfa rotibatin, setelah sholat sunnah rotibah. Wa nafli mutlakin dan setelah sholat mutlak. Wa sholati janazatin dan setelah sholat janazah. Dari kapan? Min subhi yaumi arafata, dari subuh hari Arafah, ilal asri min akhiri ayyami tasrik. Ya. Ila asri min akhiri ayami tasrik, sampai asar dari akhir hari-hari tasrik. Nah, ya. Jadi berarti ada yang kedua itu dinamakan takbir muqayyad. Artinya muqayyad itu yang dibatasi. Namanya takbir muqayyad berarti boleh dikerjakannya itu, boleh dibacanya itu setelah sholat. Sholat idil adhanya namanya sholat idil adha. Wa takbirul muqayyad faqala tuh. Wa yukabiru fi idil adha khalfa sholawati, setelah sholat yang dipardukan, baik itu sholat ada atau sholat qada. Begitu juga setelah sholat sunnah rotibah, dan juga setelah sholat sunnah mutlak, setelah sholat jenazah. Min subhi yaumi arafata, dari subuh hari Arafah sampai asar akhir ayami tasyrik. Berarti tanggal berapa? Arafah itu tanggal 9. Arafah, Yaum Arafah. Tanggal 9 namanya Yaum Arafah, tanggal 10 namanya Yaumun Nahri, hari penyembelihan. 11, 12, 13 Zulhijjah namanya hari tasyrik. Jadi kalau takbirnya itu takbir muqayyad, mulai disunahkan dari tanggal 9 Zulhijjah setelah salat subuh. Ya, setelah salat subuh takbir. Kemudian nanti setelah duhur takbir, setelah asar takbiran. Intinya harus dibaca setelah sholat. Ya, kecuali pas malamnya, pas malam Idul Adhanya itu sama seperti tadi kalau pas malam nama. Tapi kalau semisal setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, nah itu boleh membaca takbirnya itu setelah sholat duhur, setelah sholat asar, terus sampai tanggal 13 ayami tasrik, sampai asar ayami tasrik tanggal 13. Gitu disunahkannya.
gitu ya. Jadi kalau setelah asar atau memasuki tanggal 14 Dzulhijjah, nah itu udah tidak disunahkan lagi membaca takbir. Bagaimana bacaan takbir? Wasigotut takbir, dan adapun sigot takbir. Adapun sigot takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baru ke puasa udah mau lebaran lagi ini. Manain enggak? Manain ya. Lapatnya dimanain? Manain ya. Allahu, adapun Allah itu akbaru yang maha besar. Allahu, adapun Allah itu akbaru yang maha besar. Allahu, adapun Allah itu akbaru yang maha besar. La ilaha, la ilaha, tidak ada Tuhan. Iku maujud, tidak ada Tuhan. Iku itu ada, berarti gitunya. Tidak ada Tuhan itu ada gitu. Illallahu, kecuali Allah. Illallahu, kecuali Allah. Allah wa la ilaha illallah. Wa Allah wallahu ada Allah itu akbar teman. Allah tawi Allah itu akbaru maha besar. Walillahi, dan itu tetap bagi Allah. Alhamdu, adapun pujian. Allahu, adapun Allah itu akbaru yang maha besar. Kabiron, kabiron dengan maha besar. Walhamdu, dan adapun segala puji itu lillahi, bagi Allah. Kasiron, halnya banyak. Kasiron, halnya banyak. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Bukrotan, di waktu pagi. Bukrotan, di waktu pagi. Wa asila, dan waktu sore. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda. Wa asila, dan waktu sore. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah. Illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, halnya. Wahdahu, halnya satu. Sodako, sodako, membenarkan Allah. Sodako, membenarkan Allah. Wa'dahu, akan janji Allah. Wa nasoro, dan menolong Allah. Abdahu, akan hambanya Allah. Wa a'azza, dan memuliakan. Wa a'azza, dan memuliakan siapa Allah. Jundahu, jundahu, akan tentaranya Allah. Jundahu, akan tentaranya Allah. Wahazama, wahazama, dan mengalahkan. Wahazama, dan mengalahkan siapa Allah. Al-ahzaba, wahazama al-ahzab. Al-ahzaba, pada golongan-golongan kafir. Al-ahzaba, pada golongan-golongan kafir. Wahdahu, halnya sendiri. Halnya sendiri Allah. Halnya sendiri Allah. Jadi itu segot takbir itu. Berarti gimana segot takbir itu? Ayo bareng-bareng baca biar lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab. Terus mandi la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Baru dimulai puasa udah takbir. Paham ya? Itu adalah sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi ingat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu dua-duanya dihukumi sunnah muakkad. Jadi awas tuh, malamnya gadang, kemudian subuhnya gak sholat, langsung sholat Id. Jadi itu mah mencari untung tapi modal gak ada. Itu. Jadi tetap antara kefarduan itu tidak bisa dikalahkan dengan sunnah. Ya. Seperti itu. Paham? Ada pertanyaan nggak? Ada. Apa? Ada angin apa ini ya? Ini si Kayla, Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masalahnya gak ada yang komennya. Apa? Bagaimana dengan kalau Muhammadiyah kayak gitu kan kita beda yang mulai lebarannya biasa mulai lebaran itu Mulai puasa. berarti kan lebarannya berbeda. Gak tentu. Kalau misalkan berbeda bagaimana? Maksudnya bagaimana? Bagaimana ya bagaimana? Yang ditanyainnya apanya maksudnya? Perbedaannya, perselisihannya. Nah ini, jadi antara memasuki awal bulan Ramadan dan awal Syawal, maka itu ada yang dinamakannya ru'yatul hilal, atau kalau golongan yang lain itu namanya menggunakan hisab, perhitungan. Ya. Jadi kalau kita merujuk pada hadis Nabi itu kan mengatakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kalian kamu liru'yatihi, karena melihat hilal. Wa aftiru liru'yatihi. Kemudian selesai puasa berarti menjelang satu Syawal, liru'yati sama dengan melihat hilal. Fa'in guma, jika semisal hilal itu tidak ada, tertutup seperti kemarin tuh. Seperti kemarin kebanyakan di beberapa tempat itu hilal tidak nampak. Kenapa? Dikarenakan salah satu faktornya cuaca mendung. Oleh karena cuaca mendung, maka kesulitan melihat hilal. Ketika semisal semuanya tidak ada yang melihat hilal, maka fa'akmilul iddata salasina. Ya, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi hasil sidang isbat contoh seperti yang malam tadi itu kan sampai pukul 8 itu belum ada keputusan, itu dikarenakan itu kebanyakan di beberapa tempat tidak melihat hilal. Hilal itu tidak nampak. Jadi ketinggiannya itu cuma beberapa derajat. Ya. Tapi di sebagian tempat di wilayah barat itu di Aceh ada 2 tempat yang mana hilal terlihat. Nah, jadi ketika ada salah satu atau tempat di daerah Indonesia sudah melihat hilal, maka bisa diputuskan bahwa besok itu sudah masuk pada bulan puasa. Nah, itu menurut menggunakan metode ru'yat. Memang harusnya ru'yatul hilal. Tapi kalau semisal dengan metode hisab, maka itu mah gak perlu melihat bulan karena sudah dihitung. Ada yang namanya ilmu falakiyah. Ya, ilmu falakiyah. Kamu tahu kalender? Kalender yang kalian gunakan itu
sekarang tanggal sekian, terus awal Maret tanggal sekian, awal April tanggal sekian. Itu menggunakan metode hisab. Itu menggunakan metode hisab. Jadi langsung dihitung. Jadi kan ada alatnya yang namanya itu rubu ya. Rubu, alatnya rubu seperti ini tah. Bentuk nanti setengah lingkaran. Ya. Yang penting ada cahaya matahari, contoh seperti ini ya. Ada cahaya matahari, cuman sekedar dilihat di posisikan, dia bisa tahu sekarang itu jam berapa lewat berapa. Begitu, itu ada ilmunya, namanya ilmu falak. Metodenya metode hisab. Makanya kalau sebagian ormas itu menggunakan metode hisab, ya nggak apa-apa, karena dia menggunakan metode hisab. Misal berarti awal Ramadannya itu hari Sabtu, ya udah ya. Nah nanti kalau yang metode hisab itu awal Syawalnya pun sudah ditentukan, sudah tahu dia awal Syawalnya tanggal sekian hari anu. Kalau golongan seperti yang lainnya yang menggunakan ru'yah itu nanti aja nunggu pas akhir Ramadan. Setelah akhir Ramadan baru dilihat tuh apakah hilalnya nampak atau tidak. Kalau hilal nampak berarti besok itu Syawal. Kalau semisal hilalnya tidak nampak berarti besoknya masih puasa. Gitu. Terus sikap kita gimana? Ya kita mah tinggal mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah. Ya. Kata pemerintah, sekarang puasa. Sekarang masih bulan Saban, jangan. Ya gitu. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah itu manutun alal maslahat. Kebijakan pemerintah itu didesain untuk kemaslahatan. Itu. Adapun yang mengamalkan hisab, kalau semisal beda kata pemerintah, semisal puasa itu jatuh hari Minggu, tapi menurut hisab hari ini ya boleh mengamalkan untuk dirinya sendiri tanpa mengajak orang lain. Paham nggak? Jadi kalau yang menggunakan metode hisab itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak boleh mengajak pada orang lain. Tapi kalau menurut ru'yah kemudian diputuskan oleh pemerintah, nah itu yang harus dilaksanakan itu. Paham? Hah? Kalau dia ngajak, Kalau ada di ya. tempat itu tuh sholatnya aja udah diwaktuin udah depan. Jadi dia hitung sendiri nggak bisa pemerintah. Ya itu namanya metode hisab. Ya boleh, itu boleh. Tapi cuman hanya ya minimal golongan dianya saja. Kalau kita sebagai warga negara yang baik, ya berarti harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Ya. Karena ada tuh kitab yang namanya itu kitab Ahkamus Sultaniyah. Di situ menjelaskan tentang ketatanegaraan. Bagaimana kalau semisal pemerintah membuat kebijakannya A, kemudian dampaknya ini boleh atau enggak? Kita hukumnya apakah wajib melaksanakan perintah itu atau makruh atau bahkan haram. Gitu. Ya. Intinya gitu aja. Kalau udah sangkut paut dengan pemerintah. Kenapa? Karena kan jelas itu langsung atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah, yang ketiga wa ulil amri minkum. Yang ketiga dari kebijakan pemerintah kalian semua itu. Paham? Jadi yang salah itu, tadi itu yang salah itu dia beda dengan pemerintah tapi malah mengajak pada orang lain. Jadi kalau semisal berbeda itu kewajibannya itu ikhfa,
menyamarkan diri. Jangan di dohir-dohirkan. Ya, tidak apa-apalah namanya perbedaan. Karena ikhtilaful ulama rahmatun. Ya, perbedaan ulama, perbedaan pendapat itu merupakan satu rahmat. Jangan sampai adanya perbedaan itu menjadi pertikaian. Paham ya? Karena masing-masing mempunyai dalil, masing-masing mempunyai manqul anhu atau referensinya. Itu tinggal saling menghargai satu sama lain. Jangan sampai ketika ada dua pendapat, yang pendapat A itu memaksa yang B supaya ikut pendapatnya, yang pendapat B memaksa yang A supaya ikut pendapatnya. Maka nantinya tidak ada yang namanya toleransi. Seperti itu. Ini mau usah, Habib. Kemana ya Habib? Kering. Udah ya? Wallahu a'lam. Robin pana bima alam tana, Robbi alimna alladhi yanfa'una, Robbi faqina wa faqiyanana, Robati lana bidinina tawassalna.